Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari-hari cepat berlalu. Hari ini kita telah memasuki akhir pekan di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Banyak berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan, dan mari kita selalu mensyukurinya kepadanya, dan kita terus memakai hidup ini lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan pasti ada dalam penyertaan Tuhan. Kami mau Tuhan selalu menuntun hidup kami, sehingga kami terus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadamu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 24 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 63 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sai barita honok kudo aka dengan bahasa ni Jehovah, aka puji-pujian ni Jehovah, ai ido natama marningot sude na binahen ni Jehovah tuhita. Dohot ahla ni godang ni dengan basana tu pinopar ni Israel. Na binahenna tu nasida hobar tu aka asi ni rohana, dohot tu godang ni dengan ni basana. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih mengingat pesan firman Tuhan melalui renungan harian kita kemarin yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, di mana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita catat dan kita garis besar ya, kalimat terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa ya. Saudara, siapapun kita, seperti apapun keadaan kita, tentu tidak ada di antara kita yang tidak mengalami pergumulan. Tidak ada di antara kita yang luput dari persoalan. Semua kita mengalaminya. Hanya porsinya saja yang berbeda. Tetapi satu yang kita yakini, di dalam porsi pergumulan persoalan itu, Tuhan juga punya porsi yang diberikan kepada kita untuk kita dapat menanggungnya. Artinya, sebesar apapun persoalan kita, ada kekuatan yang besar yang disiapkan Tuhan dan diberikan kepada kita untuk kita mampu mengatasi setiap persoalan kita. Amin. Saudara, jika terjadi masalah-masalah dalam hidup kita, ada dua faktor yang menjadi penyebabnya.
Penyebab yang pertama bisa datang dari luar diri kita. Tentu ini bisa kita lihat dari sisi kehidupan kita. Ketika kita mengendarai kendaraan dengan baik, mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik, tentu dari keteraturan dengan ketaatan kita, pastilah kita tidak akan bahaya, bukan? Tetapi karena ada orang di luar dari diri kita yang tidak taat pada peraturan, maka kesalahannya akan berdampak kepada kita. Bisa mengakibatkan kecelakaan dan kita bisa celaka. Masalah itu datang bukan dari diri kita, tetapi itu diizinkan terjadi. Mengapa demikian? Tentu supaya kita mengerti bahwasanya proses kehidupan kita harus terus belajar agar kita semakin mawas diri, agar kita semakin hati-hati di dalam kehidupan. Mungkin kita sudah taat, mungkin kita sudah benar, tetapi mungkin kita kurang hati-hati. Atau ada beberapa hal-hal yang lain penyebabnya. Tetapi apa yang mau saya katakan, masalah kita bisa datang dari luar diri kita. Saudara, apa yang terjadi pada bangsa Israel kala itu? Masalah yang mereka hadapi bukan hanya datang dari luar dirinya, tetapi datang dari dalam dirinya. Mereka melakukan dosa. Mereka mendukakan Allah. Mereka percaya dan menyembah ilah-ilah dan meninggalkan Allah yang mengasihinya. Sehingga Allah marah dan membiarkan mereka dihukum, dibuang ke pembuangan Babel. Di sana mereka diperbudak. Mereka tidak berdaya, mereka tidak berkuasa atas hidupnya. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel dan juga mungkin terjadi dalam diri kita, masalah-masalah yang kita hadapi, ternyata bukan datang dari luar diri kita saja. Dari dalam diri kita pun bisa. Ketika kita belum berhasil mendapatkan suatu prestasi yang lebih baik, mungkin kita yang kurang berusaha. Ketika kita belum berhasil di dalam satu pencapaian yang lebih tinggi, mungkin kita yang tidak kuat dalam berjuang atau kita tidak rela berkorban. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita, di dalam segala keterpurukan, di dalam segala persoalan kita, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Lihat apa yang dikatakan tadi, seperti saya katakan di depan dalam renungan kita. Jika kita diizinkan dicobai, jika kita diizinkan mengalami kesulitan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Demikianlah nubuatan Allah kepada bangsa Israel, dan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka melalui Nabi Yesaya. Bagaimana ketika mereka di dalam perbudakan, di dalam penderitaan yang sangat berat, Allah tetap mengasihi dan memberikan janji keselamatan dan hidup mereka akan dipulihkan. Oleh sebab itulah ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sering terjadi atas hidup kita, bagaimana di dalam keteledoran kita, di dalam kemalasan kita, di dalam ketidakhati-hatian kita, Tuhan selalu membuka tangan dengan lebar untuk menerima kita apa adanya. Di dalam keberdosaan kita, di dalam kemunafikan kita, Tuhan selalu membuka hatinya untuk menerima kita datang berbalik dan bertobat kepadanya. Saudara, lihatlah apa yang telah dikerjakan Tuhan. Tak terhitung banyaknya. Oleh sebab itulah melalui renungan kita pada hari ini, kita diajak sebagaimana bangsa Israel untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan. Dan teruslah memuji Tuhan. Saksikanlah kebesaran kasih-Nya atas hidupmu. Jika kita ada sampai hari ini, jika kita boleh menikmati hidup kita di hari ini, itu adalah karena kasih setia Tuhan. Dia tetap Allah yang sama, yang setia, kekal sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk terus mensyukuri hidup kami dan menjadikan Tuhan satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu ada atas hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.